Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar anak Umi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran PKN. Di sini Umi akan menjelaskan bab 2. Sebelumnya seperti yang Umi katakan minggu kemarin, bahwasanya hari ini kita masuk ke bab 2. Oke, baiklah, langsung saja di bab 2 dengan judul norma dan keadilan. Oke, di sini norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, pengertian norma. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin. Normae, kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Berdekatan dengan definisi ini, dalam bahasa Yunani, kata nomoi atau nomos berarti hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Oke, yang kedua di sini ada macam-macam norma. Jadi, hari ini kita belajar tentang norma. Norma itu ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Jadi di sini Umi akan menjelaskan maksud dari keempat norma tersebut. Oke, yang pertama tadi norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di norma agama ini lebih difokuskan kepada aturan yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Ketika kita melanggar norma ini, kita akan mendapatkan sanksi. Apa sanksinya, Umi? Yaitu mendapatkan dosa. Oke, sampai sini paham? Yang kedua, ada namanya norma kesopanan. Oke. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Oke, contoh norma kesopanan. Salah satunya, tidak membuang ludah di sembarang tempat. Membungkuk ketika kita jalan di depan orang yang lebih tua dari kita. Itu adalah salah satu contoh norma kesopanan. Oke, kita lanjut. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Bagaimana maksudnya di sini norma kesusilaan? Jadi di norma kesusilaan ini aturan-aturan yang berasal dari hati nurani kita sendiri. Misalnya nih, kita berbuat salah. Kita tahu berbuat salah, dan ketika itu juga kita di hati kita, aku berbuat salah nih, aku harus meminta maaf. Itu namanya norma kesusilaan, aturan yang keluar dari hati nurani kita sendiri. Oke, selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia
yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Di sini contoh norma hukum. Mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Itu salah satu contohnya. Atau tidak korupsi juga bisa masuk. Jadi ketika kita melanggar norma tersebut, apa yang kita dapat? Salah satunya, ketika kita korupsi kita dipenjara, atau ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas kita akan ditilang. Itu contoh norma hukum. Selanjutnya kita masuk yang B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Fungsi aturan. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Dan yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Di sini yang dimaksud dengan negara hukum. Yang pertama, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, menurut AFDC, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Yang pertama, supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan atau di sini maksudnya kesewenangan ini maksudnya di sini sesuka hati saja gitu, sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua atau yang B, equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya baik bagi rakyat maupun pejabat. Dan yang ketiga, human right, diakui dan dijaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang A, keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang B, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Oke, selanjutnya, dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan atas kesalahan. Yang kedua,
penjeraan baik yang bersifat untuk umum maupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Oke, baiklah, sampai di sini pembahasan kita hari ini tentang norma dan keadilan. Jadi Umi simpulkan, ada 4 norma yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang terakhir, norma hukum. Jadi seperti yang Umi jelaskan tadi, dan sudah Umi kasih beberapa contoh dari 4 norma tersebut. Jadi untuk anak-anak Umi, kita sudah belajar norma nih. Yang pertama, tadi kan misalnya contohnya norma agama. Norma agama, peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya sholat, beribadah kepada Allah, mengikuti peraturannya. Sholat 5 waktu, itu adalah contoh norma agama. Jadi kita sudah tahu nih aturannya. Ketika kita sudah mengetahui aturannya, kita harus melakukan atau mengikuti karena kita sudah tahu. Oke, baiklah. Begitu juga dengan tiga norma yang lainnya. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan hari ini. Jangan lupa diringkas. Umi tidak akan membatasi waktu kapan pengumpulan ringkasan PKN, tetapi ketika nanti sudah ada ya. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh japri ke Umi langsung. Dan sebentar lagi Umi akan memberikan soal berupa Google Form. Untuk anak-anak Umi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.